Saya lupa ini istrinya Mas Hando, namanya lupa siapa, Mbak Lili gitu siapa. Saya Yuli. Oh iya, Mbak Yuli. Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Gimana? Pripun? Mbak Yuli, saya mau tanya. Ini kan kontrak saya kan habisnya bulan Oktober tanggal 27 2024. Nah, saya itu kan saya finish kontrak. Pulangnya kapan? Kalau mau beli tiket pulang itu seharusnya kapan? Sampean berapa tahun Mbak kerja sama majikan? Saya 10 tahun ini. 10 tahun? Iya. Sampean ada cuti tahunan kan 28 hari. Kayak gitu ya. Jadi kalau Iya. sampean maju 28 hari itu sampean sudah boleh pulang ke Indonesia dan sampean tetap mendapatkan gaji full selama Oktober. 28 tanggal 28 Oktober maksudnya ya Mbak Yuli? Bukan, sampean habis kontrak itu kan tanggal 27 Oktober toh, visa habis. Iya. Visa habis 27 Oktober, maju 28 hari, sampean sudah boleh pulang ke Indonesia. Dan di bulan Oktober itu sampean tetap mendapatkan gaji penuh 1 bulan. Maju 28 hari. Oh, iya. Berarti akhir September lah Mbak tanggal September. Ya, tanggal 29 itu sampean sudah boleh atau 30. Itu sampean boleh pulang ke Indonesia dengan status finish kontrak dan sampean tetap mendapatkan uang 1 bulan di bulan Oktober. Karena sampean itu kan cuma majunya aja, sampean nggak dapat uang cuti tahunan, tapi sampean tetap mendapatkan gaji karena cuti tahunannya diambil maju gitu. Begitu ya Mbak Yuli. Paham. Kenapa? Serius pulang Indonesia pensiun? Saya tuh mau, Mbak Yuli, saya kan di sini benar-benar maksudnya itu nggak bisa kemana-mana, maksudnya jaga nenek kan maksudnya nenek tuh udah lumpuh total kan, jadi nggak, kadang libur, kadang dikasih kan, anak-anaknya nggak mau jaga, jadi saya tuh pengen istirahat sebentar, masa istirahat dulu di Indonesia, mau menikmati hasil gitu loh Mbak Yulia tuh, mau istirahat dulu di Indonesia. Mbak Yulia, kalau kesini misal saya istirahat 1-2 tahun, itu Mas Sandro kan aku lihat itu buka kayak masih mau cari agent gitu, itu bisa lewat Mas Sandro. Mbak Yuli bisa? Insya Allah bisa. Sampai nomor berapa Mbak Saya tuh aslinya 87 itu yang kelahiran Pipil, tapi di paspor itu 82 Mbak Yuli. Oh, 82. Bisa 82 berarti sekarang umurnya 42. Kalau mau 1 tahun 2 tahun masih 44 boleh lah, bisa. Nanti kalau bisa sebelum pulang ada waktu sampean main dulu ke rumah, sekalian nanti tak foto terus buat video kayak gitu kan. Jadi buat siap-siap aja kayak gitu. Kalau seandainya sewaktu-waktu sampean balik kepengen ke Hong Kong, saya sudah ada data sampean gitu. Jadi tinggal ngubungi Mas Sandro apa Mbak Yuli gitu ya? Iya, nanti kalau sudah dapat majikan baru calling visa gitu Mbak Iya. Boleh. Mau lihat anak dulu, lihat suami dulu gitu loh Mbak Yuli, 1 tahun setengah, pikirku kayak gitu, soalnya suami tuh ngizinin. Baik, suami sampean. Kayak gitu sih. Sudah berapa tahun nggak pulang Mbak Pokoknya sehabis COVID sampai sekarang ini nggak pulang, soalnya nenek udah benar-benar nggak bisa apa-apa, jadi tergantung pembantu gitu. Sehabis COVID berarti hampir 4 tahun. Anaknya nggak, iya hampir 4 tahun, 4 tahun setengah, 4 tahun ya. Gitu. Berarti majikan si Bobo sekarang tinggal di Loyan Yun.
ini apa Bobo udah nggak ada, udah meninggal pas 10 pas pas saya habis bulan Oktober ini. Maksudnya udah meninggal bulan kemarin gitu loh Mbak Yuli. Lah terus Tapi- sekarang sampai jobnya tapi- jaga apa? Bukan, tapi suruh anak-anaknya kamu ngabisin kontrak lah gitu, mongkoy kayak gitu. Sebenarnya saya udah mau habis kremasi itu mau pulang gitu, cuman anak-anaknya maksudnya apa itu sampai bulan 10 lah habisin kontrak lah, mongkoy lah gitu. Ya udah saya manut aja. Dikasih uang saku nggak Mbak E meninggal pesangon? Yang tanda tangan kan anaknya nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa? Cuman Mbak Yuli cuman kemarin ngomong yang anak yang pertama yang satu rumah, karena kamu kayak mendengwa saya kasih long service gitu, tapi nggak tahu, cuman omong-omong gitu, nggak ada tanda tangan, Ejeng nggak ngomong apa-apa, nggak ada omongan apa-apa, cuman bilang kayak gitu setelah kremasi pulang makan malam itu. Ya mudah-mudahan cair. Seberapapun itu dikasih, mudah-mudahan cair. Ya nggak? Iya, lanjut dari awal itu kan, maksudnya mereka nggak pernah ngomongin ini, tapi anaknya itu sekali, saya seumur-umur di sini cuma bilang waktu itu sekali aja. Nah, Tapi nggak apa-apa ya Mbak Yuli, maksudnya yang penting gaji lancar, misal kayak long service itu kan rezekinan ya Mbak Yuli ya. ya bonus itu Mbak, bonus tambahan. Iya, kalau kita nuntut kan nggak boleh. Memang boleh Mbak Yuli nuntut gitu? Nggak boleh no, kan yang tanda tangan Iya, anak no. Terus dan lagian majikan kan masih mau pakai sampean. Long service itu kan kalau sampean majikan udah nggak pakai sampean lagi, itu baru sampean wajib untuk mendapatkan long service. Tapi kalau selama majikan masih tetap mau sama sampean, sebenarnya sampean nggak berhak untuk menuntut kayak gitu loh. Oh iya. Iya, kata temenku depan rumah nuntut yang aku pikir aku udah tanya dulu, aku bilang gitu. Soalnya saya tuh di sini bener-bener pokok, nggak pernah kemana-mana, cuman punya nomor Mas Andro dari dulu saya punya, soalnya sering bagus kalau di YouTube Mbak Yuli, saya jadi mengikuti. Jadi di telinga tuh itu apa, tak pasang Mas Andro gitu, YouTube-nya. Jadi saya udah saya tanya Mas Andro aja kayak gitu, yang gercep. Kalau si tanya-tanya ya gitu doang, nggak Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa ya, kalau bisa sampean sebelum pulang itu sampean ngomong sama anak majikan yang tanda tangan itu. Dadai, oyo fan nhân này hổ lằng chỉ ti oyo fan này Hong Kong.咁你可唔可以寫封信俾我？我喺呢度大約10年咧，係照顧婆婆係點樣樣？因為咧係可能如果有呢啲封信咧，我會容易啲揾新老闆gitu. Jadi sampai itu maksudnya surat finish kontrak kan Mbak Yuli kan? Ya, tapi surat finish kontrak itu kan ditambahi embel-embel tulisan bahwa menyatakan selama sampean kerja sama majikan itu 10 tahun, jaga bubunya itu seperti apa, ya enggak? Nah itu dengan adanya surat seperti itu, intinya surat rekomendasi dari majikan, namanya surat release letter kayak gitu ya, surat pengalaman kerja lah kayak gitu loh, ya enggak? Jadi kalau berarti kalau udah dikasih surat finish kontrak itu, emang dia ngomong kayak gitu, kalau sampai Oktober aku kasih surat finish kayak gitu. Anaknya yang pertama kan udah tua banget kan Mbak, tapi paham gitu. Tapi kalau embel-embel kata-kata itu tuh dia belum paham, jadi saya ngasih tahu ke dia gitu ya Mbak, kalau udah mendekati gitu ya Mbak Yulia. Iya, gampang kok Pak, majikan pasti tahu. Kalau majikan biasanya kerja di company, ikut sama perusahaan, itu pasti tahu. Pasti sampean bilang gini, Sinsang ya berarti yang tanda tangan. Iya, Sinsang. Iya. Sinsang, oleh hay Yunyo, sub Yunyo le hay fan nhân này kìa, cấm hố lằng chỉ ti ô yu fan này Hong Kong vấn săn lò bán.
咁我需要咧係豐順，我喺呢度10年咧係照顧婆婆咧係點樣？你覺得我係點樣照顧婆婆好唔好咧？嗰啲咧可唔可以寫封信俾我？因為咧，如果有封信咧，我揾新老闆比較好啲嘅，ngono loh ya. Iya. Jadi Paham Mbak Yuli. ya Saya surat. nggak bisa persis kata-katanya Mbak Yuli, tapi saya paham. Nah, Paham gitu loh Mbak Yuli, saya ngomongnya. Nah, pokoknya intinya aja. Intinya sampean minta surat keterangan selama sampean mengabdi sama majikan jaga bobo hampir 10 tahun ini bagaimana menurut Singsang? Kayak gitu, ya enggak? Nah, itu suruh nulis, ya toh? Nah, itu namanya surat rekomendasi bahwa sampean kerja di tempatnya majikan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa jaga ibuku kayak gitu kan, dia sangat baik, sangat perhatian, sangat sabar kayak gitu kan. Nah, itu pasti majikan akan nulis merekomendasikan kalau dia masih untuk kerja lagi di Hong Kong untuk jaga orang tua. Nah, kalau ada surat seperti itu, sampean mau setahun 2 tahun di Indonesia, sampean kepengen lagi balik ke Hong Kong, itu pasti sampean cepat dapat majikan gitu. Jadi sampean harus tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik sama majikan kayak gitu ya. Kadang ada juga calon majikan itu yang meminta kemleci jenis sabnin hai Hong Kong lah ya mau kuju ko tinwa homa. Kadang kan ada yang minta nomor telepon majikan, ya enggak? Selama sampean tetap menjalin hubungan yang baik sama majikan, itu pasti majikan itu akan ngomong, oh haya呢個姐姐咧係之前照顧我阿媽咧係好好嘅，佢都好耐心照顧我阿媽都唔錯嘅kayak gitu. Udah majikan baru pasti fongsam mau ngambil sampean itu nggak pakai pikir panjang. Kayak gitu loh ya. Jadi kalaupun seandainya sampean nggak begitu banyak ngomong, nggak begitu pinter dalam bahasa, tapi kalau majikan merekomendasi itu kemungkinan besar itu untuk cari majikan itu nggak sulit. Iya kan nenek ini kan 12 bersaudara ya Mbak Yuli ya. Satu sering kamu yang seksin di Indonesia ya, terus kamu ke nenek ini, ke Yibo, ke Kuma kayak gitu-gitu dulu kerja di sana. Tapi kan saya masih mau istirahat dulu Mbak Yuli. Saya nggak mau langsung. Bagian kalau satu rumah tuh saya tuh nggak nyaman gitu loh kalau masih saudara-saudara tuh, apalagi kalau 2 minggu sekali tuh di sini penuh makan gitu yang bikin saya capek tuh Mbak Yuli itu sih. Kalau majikan nggak ada masalah, cuman capeknya itu udah ngangkat-ngangkat nenek, masih masak-masak gitu walaupun 2 minggu sekali, 1 minggu sekali tuh. Iya, nggak apa-apa. Mbak Yuli gitu aja ya Mbak Yuli. Saya mau, insya Allah saya mau kesini lagi gitu loh, selagi saya sehat gitu loh Mbak Yuli. Siap. Jadi saya tuh kalau ngomong bahasa Indonesianya tuh biar gampang. Dulu kan agenku nggak ada yang translitasi Indonesia, jadi nggak bisa ngomong. Siap dengan senang hati. Ini kan kalau Mas Sandro, Mbak Yuli kan bisa ngomong bahasa Indonesia gitu loh Mbak Yuli. Satu pengennya yang punya agent bisa bahasa Indonesia. Ya. Oke. Mbak Yuli makasih banyak ya waktunya ya Mbak Yuli, udah ganggu. Nggak apa-apa. Nanti tak tunggu kalau ada waktu libur sebelum pulang main ke rumah ya. Oh iya, saya telepon dulu gitu aja ya Mbak Yuli. Soalnya saya nggak tahu rumah, nggak tahu daerah sini-sini. Oke, nanti saya tak kasih. Mbak Yuli aja. Ya, nanti tak kasih nomor WA aku ya. Langsung kontak ke saya ya. Oke, suwun sangat yuk. Makasih Mbak. Makasih banyak ya Mbak Yuli ya. Yuk. Bye-bye. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, congratulations aja ya untuk mbaknya yang sudah menyelesaikan kontrak hampir 10 tahun sampai yang dijaga neneknya itu dari tua ya, dari tua masuk panti jompo sampai meninggal kayak gitu. Dan akhirnya si Singsangnya itu menyuruh mbaknya sampai menyelesaikan kontrak habis di bulan Oktober. Jadi mbaknya mau istirahat dulu, menikmati hasil selama kerja di luar negeri sekitar setahun atau 2 tahun di Indonesia, kumpul sama keluarganya. Terus dia masih berniat untuk kembali lagi ke Hong Kong bekerja, nggak apa-apa. Niat baik untuk cari rezeki, cari uang ya, untuk mencukupi kebutuhan itu nggak ada masalah selama suami dan keluarga mengizinkan kayak gitu. Jadi
mudah-mudahan aja untuk mbaknya diberi kemudahan, kelancaran, dan nyampe rumah bisa menikmati hasil dari kerjanya di Hong Kong, terus bisa merasakan kebahagiaan kumpul sama keluarga setahun atau 2 tahun ke depan. Dan kalaupun ingin kembali lagi ke Hong Kong, mudah-mudahan mbaknya ini untuk segera dapat majikan yang sesuai, cocok kayak gitu ya. Karena kalau sudah 10 tahun menjaga hubungan dengan baik dengan mantan majikan, terus ada surat rekomendasi atau surat release letter, insya Allah lah untuk cari majikan itu nggak sulit, gampang sekali kayak gitu ya. So, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.